Halo semua, kembali lagi bersama aku Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke-66 nih guys. Mau tahu lanjutan ceritanya? Yuk dengerin bareng-bareng. Setelah membaca dan menandatangani berkas, Riko mengajak Romi untuk turun dan makan siang. Kebetulan Intan dan teman-temannya juga sudah duduk di meja makan. Saat Riko duduk di meja makan, ketiga teman Intan melirik Riko. "Serius ini suaminya Intan, ganteng banget," batin Vina. "Wih, suaminya Intan keren, dewasa banget," batin Rita. "Wih, Intan beruntung banget, meski dijodohin suaminya kaya dan cakep," batin Meli. Intan mengambilkan makanan untuk Riko seperti biasanya. Semua mata melihat ke arah Intan yang tengah melayani Riko. "Kenapa? Ada yang salah?" tanya Intan pada teman-temannya yang melongo. Enggak, jawab Vina, Rita, Meli berbarengan. Beruntung banget loh Rik bisa dapetin Intan. Udah cantik, perhatian, bersegel lagi. Kenapa bukan gue yang jadi suaminya? Batin Romi. Romi sudah menyukai Intan ketika pertama kali bertemu di kantor waktu itu. Dan semenjak itu ia bertekad mengejar Intan meskipun Riko melarangnya. Tapi sayangnya tiba-tiba Riko menunjukkan surat nikah padanya, sehingga ia mengubur keinginannya untuk mengejar Intan. Setelah makan, Romi kembali ke perusahaan. Begitu juga teman-teman Intan pamit pulang. Sekarang tinggal Riko dan Intan di rumah itu. "Nah, sekarang tinggal kita berdua nih. Kamu mau ngapain?" ucap Riko di telinga Intan sambil memeluk Intan dari belakang saat Intan sedang menyuci piring. Mas Riko mau ngapain sih? Jangan macem-macem loh," balas Intan waspada. "Kenapa sih? Kamu takut? Kan kita udah sering melakukannya," ujar Riko sambil tersenyum. Aku banyak kerjaan mas. Kita kan gak ada pembantu, jadi semua aku yang ngerjain deh," balas Intan gugup. Setelah cuci piring, siap-siap ya. Kita ke wedding organizer deh, perintah Riko lalu melepas pelukannya pada Intan. "Mas Riko serius mau ngadain pesta? Papa kan masih sakit mas," balas Intan. "Ya serius lah. Aku mau semua orang tahu kalau kita udah nikah. Urusan papa besok aku akan ngurusin deh. Aku juga mau ngirim dia ke Singapura supaya dapat pengobatan yang lebih baik," ujar Riko penuh semangat. Setelah mencuci piring, Intan dan Riko bersiap-siap menemui wedding organizer. Riko ingin pernikahannya sempurna, jadi ia menyiapkannya jauh-jauh hari sebelumnya. Masalah tempat, ia sudah punya hotel sendiri. Sisanya hanya butuh wedding organizer untuk mengurusnya dan fitting baju pengantin. Sesampainya di tempat WO, Riko dan Intan memilih undangan dan tema pesta pernikahan. Setelah itu, Riko mengajak Intan ke rumah sakit. Riko ingin membicarakan masalah papanya yang akan dikirim ke Singapura dengan Pak Bambang dan dokter yang menangani kesehatan papanya. "Pak, Riko mau papa berobat ke Singapura aja. Di sana pengobatannya lebih canggih dan lengkap," ujar Riko pada papanya saat sudah tiba di ruangan Pak Bambang. "Udah gak usah Rik, di sini juga sama aja kok. Kalau papa ke Singapura, nanti papa gak bisa lihat cucu papa," tolak Pak Bambang. "Udah, papa tenang aja. Kan dia lahirnya masih lama. Lihat tuh, perut Intan aja masih datar. Kalau dia udah lahir, terus papa udah sembuh, kan lebih enak. Papa bisa gendong-gendong sama kejar-kejaran deh sama dia," ujar Riko. Pak Bambang pun membayangkan betapa bahagianya ia apabila saat itu tiba. Akhirnya ia pun menyetujui saran Riko. Setelah mendapatkan persetujuan dari papanya, Riko berbicara dengan dokter yang menangani penyakit Pak Bambang. Dokter pun setuju dan akan menyiapkan segala sesuatunya dalam waktu 2 hari. Nah, cerita Intan sama Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya ya. Dadah!